Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelan-pelan kita pelajari pesan dari Nabi kita Muhammad SAW itu, dan itu merupakan warisan terbesar bagi kita semuanya. Apa itu? Dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat tentang Allah itu dalam penjelasan kitab yang beda lagi ada keterangan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid wa a'dhamu ma nahallahu anhu wa asy-syirk. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu adalah bertauhid, dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu adalah perbuatan syirik. Kalau orang bertanya apakah sholat, puasa, zakat, haji, umroh itu tidak diperintahkan? Iya. Tapi kalau di ranking itu, maka sebesar-besar yang utama diperintah itu adalah bertauhid kepada Allah itu. Mestinya umat itu dan masyarakat itu adalah itu yang diraih pertama kali, aqidatut tauhid itu. Kalau dirunut di kitab ini sudah pernah dibahas, Nabi itu caranya membina satu daerah, satu umat dan masyarakat itu dimulai dari tauhid dulu. Perintahnya Rasulullah kepada sahabatnya itu Nabi menyebutkan falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama kali yang kamu ajarkan ke mereka adalah tentang syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah mengikuti kamu, maka ajarkan bahwa di dalam Islam itu ada 5 kali sholat sehari semalam. Hadis ini bukan berkaitan dengan rukun Islam, ada sendiri hadisnya. Tak lanjut yang ketiga, fa'inhum atau ukalidalika, kalau mereka itu sudah mengikuti kamu, syahadatnya sudah, kemudian sholat. Dan yang ketiga, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada konsep namanya sedekah. Caranya gimana? Diambil dari orang yang berpunya, dikembalikan kepada orang yang tidak berpunya. Apa maksud saya? Urut-urutannya ini dimulai dari syahadat, baru sholat, dan ini kemudian zakat. Kalau diurai rotok masa kini, apakah sholat yang ditegakkan oleh orang yang sholat itu betul-betul baik, kualitas, mutu, dan sebagainya, efek daripada sholat jika akidahnya baik?
Tidak ada jaminan. Saya ulangi, kalau orang itu akidahnya baik, tauhidnya baik, kita pakai bahasa sederhana saja, apakah ada jaminan sholatnya juga baik? Iya. Iya. Jawabannya? Iya. Iya. Berikutnya, kalau akidahnya baik, aqidatus shahihah, tauhidnya baik, imannya kepada Allah baik, apa ada jaminan pengelolaan zakat, infak, sedekah ini juga baik? Baik. Pasti? Pasti. Berarti dimulai dari mana mestinya? Tauhid. Itu yang saya sebutkan, wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu tauhid. Nah, kalau pengelolaan zakat, infak, sedekah ini kan kaitannya dengan uang, materi, benda, barang. Kalau ditarik di sini sekarang, berarti kemungkinan pengelolaan pajak itu jadi baik enggak kalau akidahnya orang itu baik? Hah? Ya iya. Wes, itu ada banyak variasi di dalam kitab itu. Sekarang kita sampai pada membahas begini judulnya. Saya harus baca judulnya, walaupun mungkin bagi sebagian kalangan mungkin masih agak belum bisa memahami, tapi tidak apa-apa. Nanti yang mereaksi kita semuanya yang hadir ini. Judulnya Man atau al-ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallah au takhlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Ini kelihatannya menohok tapi biasa. Apa maksudnya? Siapa yang taat kepada ulama dan umara dalam hal mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah, berarti menjadikan ulama dan umara dijadikan Tuhan selain dari Allah. Jangan setuju atau tidak setuju, nyatanya ada dalil begitu, ada konsep begitu, ada judul begitu. Kalau diterjemahkan pakai bahasa kita sekarang, oh kalau begitu ketaatannya sama ulama dan umara tidak mutlak Pak Ustadz. Jawabannya? Iya. Yang mutlak siapa? Berarti mentaati ulama dan umara sekapasitas apapun orang itu adalah taat yang bersyarat. Betul Pak? Iya. Ini kalau tidak biasa mendengar uren begini kan kaget, seolah-olah kita tidak ada ihtiram, tidak ada hormat kepada apa yang namanya ulama dan umara itu. Tapi enggak, ini biasa, pikiran biasa. Nanti kalau kita bisa uraikan panjang lebar, misalkan berkaitan dengan judul itu, lalu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, satu poin ini saja sudah ada jaminan. Satu poin ini saja sudah ada jaminan bahwa masyarakat itu tidak akan tersesat kalau ketaatannya kepada ulama dan umara tidak mutlak. Ngerti maksud saya Pak? Iya. Nah itu tidak apa-apa kok ya. Jadi jaminan masyarakat itu jadi baik, tatanan masyarakat itu menjadi teratur kalau ketaatannya kepada ulama dan umara itu tidak mutlak, tapi bersyarat. Saya minta panjenengan yang ngasih HP yang ada di dalamnya ada Quran. Sekarang kan tidak ada yang bawa Quran itu ya, semuanya digital pakai ini. Bisa dicocokkan, sudah saya tulis beberapa uraian para ulama itu di dalam HP saya. Pertama sepintas sebenarnya ini tanpa diterangkan jenengan sudah paham. Pakai surat yang keempat ayat 59 ya. Surat yang keempat ayat 59 ini jangan dikacaukan antara perintah mentaati Allah mentaati Rasulullah dan mentaati ulil amri. Jangan dikacaukan dan jangan dianggap sebagai tiga itu satu komponen yang menyatu. Tidak. Komponen yang menyatu itu cuma Allah dan Rasul. Tapi ulil amri itu yang terpisah. Nah begitu maksudnya.
Kalau ayatnya dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Betul Pak ya? Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Wes, 3 komponen. Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Bedanya di mana? Jenengan membaca itu seperti saya membaca, dengan keawaman kita itu sudah bisa paham. Untuk Allah dan Rasul itu ada kalimat atiu diulangi 2 kali. Atiullaha wa atiur rasul. Sementara ulil amri tidak ada. Betul Pak ya? Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Apa maksudnya? Ini mustaqillah. Allah dan Rasulnya ini berdiri sendiri, tidak terpengaruh siapa-siapa dan apa-apa. Ngapain begitu? Karena ada pengulangan atiu. Sementara ulil amri tidak pakai wa ulil amri. Itu kalau kita akrab dengan bahasa Arab, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut, itu wawunya itu ataf. Jika ulil amri ini mentaati Allah dan mentaati siapa? Rasul. Indahnya konsep Islam itu di situ, Pak. Tidak ada kemutlakan. Kalau saya ambil contoh yang agak berbeda, anak itu bagian dari orang tua. Tapi sekuat-kuatnya orang tua, secinta-cintanya orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, maka taatnya anak kepada orang tua tidaklah dengan taat yang mutlak. Bisa membedakan Pak ya. Tapi kalau anak berbuat baik, mutlak enggak? Mutlak. Tidak melihat apa, naudzubillah min dzalik, bukan kita, apa agamanya orang tua. Tidak melihat, naudzubillah, bagaimana dulu sikapnya orang tua ketika saya masih kecil. Tapi dengan perjalanannya waktu, orang tua sudah sepuh, anaknya sukses duniawinya semuanya, maka tidak boleh dibalas. Karena dulu tidak diopeni sama orang tuanya, sekarang ganti, orang tuaku tidak saya openi. Bukan itu konsep Islam. Jadi balik ke ini adalah untuk ulil amri itu tidak ada kalimat atiu. Jadi tidak mutlak. Dari sumber ini nanti kita ketemu judul berikutnya yang bervariasi itu tentang pemaknaan 2 kalimat syahadat tadi. Tapi ayat itu menyebutkan berikutnya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apa Mas? Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, saya tanya, berlainan pendapat tentang apa? Konteks ya, sesuatu itu konteksnya apa itu? Duniawi apa agama? Agama. Kalau dunia itu bisa orang membuat konstruksi bangunan ini bisa konsepnya beda-beda, beda. Ngerti maksud saya? Kalau orang buat desain mobil yang termodern dan efisien, ramah lingkungan, itu mungkin desainnya beda-beda antara konsep yang satu dan lain. Apa ini yang dimaksudkan kalau kamu berbeda pendapat disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Bukan. Makanya tadi saya matur panjenengan tanpa diterangkan sudah mengerti. Diulangi lagi Mas, monggo. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Terus jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yes. Jadi ada hadis yang mendukung pengertian dari ayat itu. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifal Mansurah, Nabi berpesan begini.
Ini saya baca sepintas. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sa'mi wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi, satu, untuk takwa kepada Allah. Yang kedua adalah taat dan patuh pada pimpinan yang sudah disepakati. Ya, walaupun pimpinan yang menguasai kekuasaan itu adalah abdun habasyun. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun, hamba saya. Jadi konsep Islam, kalau ada pemimpin di level manapun, kalau itu disepakati, prosedurnya sudah baik, entah bagaimana, yang jelas itu sudah disepakati, maka tidak boleh orang merecoki pimpinan itu. Betul Pak ya? Kalau ada kezaliman yang dilakukan pimpinan, boleh nggak kita dakwai amar ma'ruf nahi munkar? Boleh. Itu perintahnya Nabi. Kita tidak membahas itunya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Besok, kata Nabi, kalau kamu itu hidup agak panjang, ada perselisihan di masyarakat. Apa konsepnya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kembalikanlah, maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan kepada sunnahnya khulafaur rasyidin. Berarti ini konsepnya bukan konsep kaitannya dengan duniawi, tapi perselisihan, perbedaan pendapat itu maknanya dalam akidah dan kemungkinan di dalam masalah apa? Ibadah. Saya tidak memberi contoh Pak, ya, rada tidak enak, tapi tidak apa-apa sebenarnya. Boleh Pak sepintas? Boleh. Betul, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Tapi jangan cerita-cerita orang ya. Ini pengalaman saya ditanya orang. Jedah waktu antara adzan sama iqamah. Nanti dulu belum selesai. Itu waktu itu diatur nggak sama syariat? Oleh Nabi diatur nggak? Iya. Diatur. Diatur apa bebas? Diatur. Bebas. Los. Diatur. Jadi orang boleh sembarang apa saja antara jeda adzan sampai ke iqamah. Tidak boleh sembarangan. Ini jangan emosi Pak, biasa saja. Nah ini saya ditanya orang Pak, maka tak kasih contoh yang ini. Ya, saya beri contoh aja. Antara adzan sampai iqamah waktunya sholat subuh. Sekarang pakai apa alarm kan? Bisa timer 5 menit, 10 menit kan begitu. Bahkan ada 15 menit kan. Kenapa kau pakai ada begitu Pak? Kenapa kau pakai ada jeda waktu 10 menit? Ada sholat, ada berdoa. Iya. Ada sunnah qabliyah enggak? Iya. Berarti jeda waktu ini diberi kesempatan mereka enggak kira-kira? Tapi kalau kemudian fenomena di masjid, orang duduk khusyuk berdoa, ada yang sholat, ada yang baca Quran, jeda waktu 10 menit, 15 menit, itu syar'i apa bukan? Saya ulangi, saya nggak bisa kalau menerangkan terus ngomong, kalau nggak tanya-tanya itu nanti. Jadi kalau habis adzan sama iqamah, sampai iqamah, lalu jamaah ke masjid, orang duduk berdoa, atau orang sholat qabliyah, itu kalau andai kata subuh, atau orang baca Quran karena sudah selesai sholat tahiyatul masjid dan qabliyahnya, itu syariat apa enggak yang dilakukan tadi Pak? Syariat. Itu maksud saya. Iya. Pertanyaannya tadi rotok samar soalnya. Iya. Syariat enggak? Syariat. Yes. Berikutnya, tapi di belahan sana ada sebagian sahabat saudara kita kemudian mengambil mic beberapa orang, tidak itu yang dia lakukan. Ngerti maksud saya? Saya ditanya Pak, Ustadz, di tempat saya itu ada dua gini. Yang satu ambil mic bersama teman-temannya kemudian begini, muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 17. Ada yang nggak jawab Pak? Ini kan beda, satu sisi begitu, satu sisi
Perintahnya Rasulullah kalau ada khilaf begitu baik Quran maupun hadis tadi suruh kembali yang diajarkan siapa? Rasul. Bagaimana dulu prakteknya memanfaatkan waktu jeda itu tadi antara adzan sama iqamah? Wong hadisnya jelas, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak adzan doa antara adzan sama. Berarti mestinya dimanfaatkan untuk apa? Iya. Bahkan orang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh itu nilai pahalanya besar nggak? Berikan kesempatan mestinya. Itu loh menurut saya yang contoh yang mungkin ya gampang dicerna, gampang dipahami. Kelihatannya itu persoalan sepele, tapi waktu itu diatur oleh syariat. Orang tidak boleh sembarangan menggunakan waktu seperti itu. Dipakai apa? Ya sesuai dengan yang disyariatkan. Kemudian kata Rasulullah tadi, tamassaku biha wa 'andu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin itu, berpegang teguhlah dan gigitlah dengan gigi geraham dengan kuat. Nah, gitu kata Rasulullah ya. Berikutnya, ini tak baca sepintas saja supaya tuntas hadisnya, tapi saya tidak menerangkan itu. Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan takutlah kamu terhadap sesuatu yang baru yang diada-adakan. Ngerti maksudnya? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Nah, saya tidak membahas itu. Tetapi yang bahas adalah ditoleransi oleh Nabi kalau orang mengikuti Nabi dan mengikuti siapa tak? Khulafaur Rasyidun. Jadi kalau Nabi tidak mengerjakan, Khulafaur Rasyidun mengerjakan, masih ada toleransi nggak Pak? Masih. Itu loh maksud saya, walaupun Qur'annya tadi menyebutkan hanya taat sama Allah dan taat sama siapa tadi? Rasul. Tapi ada pintu masuk. Pintu masuk apa? Di situ ada Khulafaur Rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Setelah yang jadi problem di masyarakat dan itu kadang-kadang agak tajam. Ketika Rasulullah tidak melaksanakan, khulafa'ur rasyidun juga tidak, ya. Kemudian para sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak. Tiba-tiba ada dan itu dianggap sebagai ritual agama. Namanya apa tadi Pak? Iya, jangan rame-rame Pak. Itu di situ, ya. Maka saya sebutkan tadi, balik ke judulnya tadi, bahwa siapa yang mentaati ulama dan umarok dalam hal menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan sebagainya, maka sama dengan menjadikan mereka dijadikan Tuhan selain daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ya, ayat itu tadi surat An-Nisa ada keterangan begini. Wa qad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah. Surat An-Nisa tadi Mas. Ya, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan siapa tadi Pak? Ulil amri. Apa keterangannya? Ittikhadul ahbar war ruhban war arbaban min dunillah, menjadikan orang-orang alim sebagai Tuhan selain daripada Allah. Laisa maknaha ar-ruku' wa sujud lahum. Nah, nanti ayatnya berikutnya ini tidak tepat kalau kita pakai surat An-Nisa lalu ditafsiri dengan ini. Coba saya carikan dulu ayat yang berbeda ya. Minta tolong surat 9 ayat 31. Nah, ini nanti kembali ke situ ya. Surat yang ke-9 ayat 31. Ini lebih pas untuk dipakai seperti yang ditafsiri oleh Nabi tadi. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ini maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Nanti ada riwayat yang menyebutkan ayat ini dibaca oleh Rasulullah di depan seorang Yahudi yang namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Saya ulangi, surat yang ke-9 ayat 31.
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain dari Allah. Coba tak tarik sekarang dalam konteks kita sebagai umat Islam. Kalau misalkan umat Islam disindir, apa umat Islam itu menjadikan ulama dan umaroknya sebagai Tuhan? Protes enggak kira-kira kita, Pak? Kalau ada orang lain ngomong begitu, misalkan begitu, protes enggak? Enggak, Mas, kita itu hanya Allah yang kita tuhankan. Enggak ada konsep dalam Islam menuhankan orang alim itu dijadikan Tuhan. Kan begitu, Pak ya? Ayat ini sebagai protesnya Nabi memberi penjelasan pada orang Yahudi dan Nasrani yang notabene mereka itu menjadikan orang-orang alimnya dan orang ahli ibadahnya dijadikan apa? Tuhan selain daripada. Bukan hanya itu, wal masih ibn Maryam dan juga al-masih. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Sampai di situ panjenengan paham. Berarti konsep ketuhanan agama-agama samawi yang diwahyukan Allah sama enggak? Sama. Misinya para nabi dan para rasul itu satu, Pak. Apa? Tauhid. Nabi boleh berganti-ganti, zaman boleh berubah-ubah. Tapi misi utamanya adalah mendakwahkan tauhid. Nanti kita ketemu itu ya, Jadi padahal mereka diperintah untuk menyembah ilah yang satu, tidak ada ilah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, dalam riwayat ya Imam Ahmad dan At-Tirmidzi menyebutkan An Adi bin Hatim annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Ini di depannya Nabi ada orang Yahudi namanya Adi bin Hatim mendengar Rasulullah ngeritik mereka dengan lafal itu tadi, dengan ayat tadi. Surat At-Taubah 31. Yang mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka, orang alim mereka dijadikan Tuhan selain dari Allah. Lalu Adi ini protes. Apa protesnya? Fakulna ya Rasulullah lasna na'buduhum. Nabi, kami ini enggak pernah menjadikan orang alim dan rahib-rahib mereka kami jadikan Tuhan, itu enggak pernah. Dalam benaknya Adi bin Hatim At-Ta'i, namanya menjadikan mereka dijadikan Tuhan itu ya bisa rukuk, bisa sujud, bisa ini macam-macam. Sama dengan begini, kita kasih perbandingan. Apakah yang namanya berhala yang disembah selain dari Allah itu dalam bentuk patung benda padat saja? Jawabannya tidak. Bisa benda, bisa barang, bisa orang. Ini yang kita bahas sekarang ini. Bisa orang, bahkan bisa dirinya sendiri. Bisa. Bisa dirinya sendiri. Iya. Nabrak hukum ini, nabrak hukum itu, semuanya diikuti, melanggar hukum dan syariatnya Allah. Itu sudah menuhankan dirinya sendiri. Ittakhadha ilahahu hawa. Yang dijadikan ilahnya itu bukan Allah, tapi ini sendiri. Cuma saya tidak tahu yang disebut-sebut di dalam Al-Quran orang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan itu sudah sampai tahun 2024 ini apa belum itu? Ya. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Fir'aun itu kan, ya. Nah. Jadi Ati tadi protes, fakultu ya Rasulullah lasna na'buduhum. Nabi, enggak, kami ini tidak menjadikan orang alim kami dan rahib kami jadikan Tuhan. Coba keterangannya Rasulullah apa? Seperti judul tadi, Pak, keterangannya Nabi itu. Alaysa yuharrimuna ma akhallallahu fatuharrimunahu. Bukankah ya mereka orang-orang alim itu jika mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kamu juga ikut mengharamkan? Berarti lebih taat sama siapa? Saya ulangi, bukankah kalau orang-orang alim, para pemimpinmu itu jika mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, kamu juga ikut mengharamkan? Berarti lebih taat sama siapa?
Nah, di situ loh maksudnya. Ya. Saya pernah tanya begini, tapi ini rotok ngaco pertanyaannya. Babi itu halal apa haram? Haram. Kalau minyak unta cak babi, halal apa haram? Halal. Halal. Lalu kalau minyak babi cak unta? Jadi walaupun dibolak-balik jamnya ya tetap namanya haram ya apa? Haram, halal ya halal. Tidak seorang pun yang punya kewenangan bisa merubah hukum dan tatanan Allah itu tadi. Maka penjelasannya Nabi tadi mengatakan alaisa, bukankah yuharrimuna ma akhallallah fatuharrimuna, bukankah kalau mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu juga ikut mengharamkan. Sebaliknya, wa yukhilluna ma harramallahu fatukhillunahu, dan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu juga ikut menghalalkan. Berarti lebih taat sama? Nah, sekarang lagi ngetren perzinaan itu halal apa haram? Haram toh. Tapi kalau pemimpinnya menghalalkan, boleh diikuti? Nggak boleh. Tetap haram nggak Pak? Haram. Oh, masuk akal itu, daripada nanti timbul masalah banyak, berarti lebih baik zina saja walaupun masih usia remaja misalkan gitu. Oh, ini karangan saya sendiri kok ya. Oleh Nabi tidak boleh. Apa jawabannya Adi bin Hatim ketika Nabi menjelaskan? Bukankah kalau menurut Allah itu haram, lalu pemimpin itu menghalalkan, kamu lebih taat sama pemimpin? Jawabannya apa? Bala ya Rasulullah. Enggak, kata Nabi. Kadang-kadang begitu saya. Apa jawabannya Nabi berikutnya? Fatilka ibadatuhum, itulah caramu menjadikan mereka dijadikan Tuhan selain dari. Berarti cukup mengatakan iya, walaupun menurut Allah semestinya mengatakan apa? Tidak. Ngerti yang saya maksudkan? Ya, berarti menjadikan mereka sebagai pemimpin tadi, sebagai Tuhan, itu cukup mengatakan iya, boleh. Padahal menurut Allah harus mengatakan apa? Tidak. Loh, di situ Pak, ya, yang diperintahkan oleh Al-Quran yang diterangkan itu. Maka tadi saya sebutkan, saya balik ke atas tadi, waqad fassara Nabi sallallahu. Surat At-Taubah tadi ditafsiri oleh Nabi dengan uraian ittikhadul ahbar wa ruhban arbaba min dunillah fa innahu laisa ma'nahu ar-ruku' was-sujud lahum. Menjadikan pemimpin, menjadikan orang-orang alim dijadikan Tuhan, itu bukannya yang dimaksudkan seperti gerakan orang ruku', orang sujud menyembah mereka, tidak. Jadi menafsiri surat At-Taubah ayat yang 31 tadi ya, bahwa mereka menjadikan pemimpin dan orang-orang alim dijadikan Tuhan. Dalam tafsirannya ini disebutkan tadi laisa manahu ar-ruku' was-sujud lahum, bukan maknanya ruku' dan sujud itu. Wa inna ma maknahu, maknanya ta'atuhum fi taghyiri ahkamillahi. Maknanya adalah ketaatan mereka di dalam merubah hukumnya Allah. Wa tabdili syari'atihi, dengan merubah syariatnya Allah, bitakhlilil haram wa tahrimihimul halal, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wa inna dzalika yu'addu ibadatan lahum, itu termasuk bagian daripada menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan. Nah, sekarang berikutnya pertanyaan, apakah orang yang menyelisih semua hukum-hukumnya Allah itu kemudian akan terjadi, ada risiko gitu? Apakah orang yang menyelisih hukum-hukumnya Allah itu ada risiko di masyarakat? Ada apa tidak ada? Apa risikonya? Saya ambil satu saja tadi.
dalam konteks bertauhid yang menyelisih hukumnya Allah berisiko terjerumus dalam perbuatan syirik. Saya ulangi ya. Dalam pandangan akidah atau tauhid, menyelisihi hukumnya Allah itu bisa mengancam orang terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Dari mana kita bisa tahu? Nah, ini kemudian kita bisa melihat ya yang ada di dalam surat 24 ayat 63. Tapi di potongan yang kedua. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya. Kita ambil yang tengah, tapi boleh dibaca mulai dari awal. Ini risikonya, Pak. Nanti kita coba tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa bahasa Indonesianya? Sesungguhnya orang-orang yang Bentar. Surat 24 ayat 63. 24 63 monggo. La taj'alu du'a ar-rasul bainikum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Lanjut. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Iya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Ini yang penting, maka hendaklah, bentar. Maka hendaklah orang yang menyelisih perintah-perintah Rasul, monggo. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Cobaan itu bahasa Arabnya di situ fitnah. Nah, sekarang saya tanya, fitnah di sini maksudnya apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun ayusibahum adzabun alim. Dan hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisih perintahnya Allah dan Rasulnya itu akan ditimpa fitnah. Fitnah itu apa? Barangkali ini sesuatu yang baru buat kita. Fitnah itu ternyata maknanya adalah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, fitnah itu adalah syirik. Berarti rusaknya masyarakat, tatanan masyarakat itu bermula dari kesyirikan. Betul apa tidak? Pintu masuknya itu di situ. Orang mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu kesyirikan. Orang mentaati sesama manusia secara mutlak sampai nabrak hukum dan syariatnya Allah, itu juga kesyirikan. Namanya asyirku fit ta'ati. Orang tidak menyuarakan sesuatu yang benar karena takut kepada sesama manusia, apalagi takut sesuatu yang bersifat gaib dan sebagainya selain daripada Allah, itu juga terjerumus dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Sehingga ya, fitnah itu maknanya dari syirik. Maka hendaklah orang yang menyelisih perintahnya Allah itu takut ditimpa fitnah. Fitnah itu syirik. Wes, coba saya beri kata-kata yang sudah populer. Jangan pernah mendengar ada orang ngomong gini, saya itu difitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam Pembunuhan. Saya ulangi, saya itu difitnah. Padahal enggak. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada apa? Fitnah yang itu apa maksudnya? Yang diomongkan orang-orang itu. Bukan difitnah orang tidak berbuat kemudian dianggap berbuat, bukan itu. Tapi fitnah itu syirik. Salah meletakkannya itu di situ tadi saya ngomongnya. Apa betul fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Fitnah yang mana? Kalau fitnah dosa syirik jawabannya apa? Iya. Kalau dosa membunuh itu yang dibunuh manusia, dosa berzina yang dizinai manusia, dosa mencuri yang dicuri duitnya manusia, kalau itu duit yang dicuri. Tapi kalau dosa syirik menyangkut haknya siapa? Berarti dosa syirik ini paling besar nggak? Itulah maka fitnah syirik itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan fitnah-fitnah seperti yang itu. Jadi menyelisihi hukum dan syariatnya Allah akan timbul fitnah, kata surat itu tadi. Ya, dan hendaklah khawatir orang-orang yang
menyelisih perintahnya Allah akan ditimpa fitnah. Sehingga saya tidak segan-segan kalau saya ngomong ini salah mohon ditegur dan saya tidak ngomong lagi. Rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu dimulai dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul. Betul. Tapi kita tidak boleh punya persepsi yang namanya syirik itu patung disembah-sembah saja, enggak. Ya itu tadi contohnya yang kapan hari sudah dibahas di bab 31. Orang mencintai dunia lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah syahadat mestinya mencintai Allah dan Rasul lebih dominan. Sesuatu yang tidak boleh menurut Allah dan Rasul walaupun itu nafsunya tinggi untuk menguasai tadi, maka dia tetap mengatakan tidak. Maka itulah yang sering saya katakan, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu dimulai dari kesyirikan. Betul Pak ya? Kira-kira 2024 itu sudah sampai nggak itu? Sudah. Malah mau diperpanjang. Ya. Itu bukan dalam konteks ini di lingkungan milieu kita itu enggak. Di semua yang terjadi di masyarakat itu begitu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan berikutnya itu judulnya Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Manusia tidak berhak untuk memproduk hukum. Ya. Terus bagaimana dengan undang-undang aturan dibuat oleh manusia? Nanti dibahas bulan September. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.